Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah para netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tulab wa tulabah dimanapun Anda berada, marilah kita belajar maning ya. Sekarang belajarnya bagian yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Da'il makarima la tarhal li bugyatiha wa qud fa innaka anta at'ima al kasi anjen kudu ninggalkeun kamulyaan dunyana najan anjeun cicing jadi kiai tetep dahar jeung make. Itu ada tingkatannya ya, ada tingkatan mutajaddidin, ada tingkatan mutajarridin. Kalau mutajaddidin itu orang yang mencari bekal untuk kehidupan di dunianya dengan cara mengeluarkan tenaganya gitu ya, berdagang lah kayak gitu, atau ngebengkel, atau nyupir dan lain sebagainya ya. Kalau mutajaridin itu orang yang dapat bekal untuk kehidupannya itu hasil dari mengamalkan ilmunya. Nah, kayak gini. Jadi kalau di sini mengatakan kalau bisa tinggalkan kemuliaan atau kemuliaan di dunia, pengen dilulu sama orang, jadi pejabat yang pengen dilulu gitu kan ya, bukan pejabat yang tidak bukan pejabat yang ikhlas gitu ya. Tapi kalau misalkan pejabatnya yang yang pengen dilulu, pengen takabur dan sebagainya gitu ya, sebaiknya ditinggalkan saja. Tetap kita fokus di mana, mengajar gitu ya, jadi kiai. Walaupun kita jadi kiai itu, lihat kan yang udah jadi kiai, yang benar-benar kiai, mobil punya, rumah punya gitu kan ya, tanah punya, sawah punya, motor punya, kulkas punya, magicom dan sebagainya dan lain-lain kan pada punya tuh. Lihat-lihat para kiai. Tapi yang jadi ukuran bukan kiai-kiai yang setengah-setengah gitu kan ya, yang kiai yang punya pondok tuh kan, lihat mobilnya bagus, walaupun dia duduk di atas kursi tapi segalanya punya. Bahkan Dokter Zakir Naik gitu kan ya, sangat menginginkan sekali kalau dia itu punya bekal untuk kehidupannya hasil mengamalkan ilmu gitu kan. Bahkan zaman terus kan, kalau orang yang dimuliakan ada penjelasannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna akramakum indallahi atqakum tuh kan ya. Kalau pengen dimuliakan secara murni gitu kan ya, karena ada orang yang pengen dimuliakan yang tidak murni, yaitu tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimuliakan oleh manusia itu dengan cara mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang orang dimuliakan atau tidak yang dihinakan orang itu karena dia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang yang dihinakan oleh orang lain ketika dia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dihinakan dengan cara lagi sujud di kotoran makhluk itu ditaburkan ke kepala Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bahkan dilempar pakai kotoran unta katanya tuh kan. Itu secara dihinakan kan ya, padahal orangnya lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai petunjuk kalau kita itu harus terfokus untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita terfokus pengen mendapatkan keridhaan makhluk,
susah gitu kan ya, karena terkadang kita melakukan kebaikan dianggapnya kita lagi melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, prasangka lah gitu kan ya. Bahkan kita juga kadang-kadang kalau melihat orang itu terlihatnya kita sama kita itu dia itu bahagia sekali ya, punya motor, punya mobil, punya rumah, padahal kenyataannya apa, dia itu ruwet gitu ya, ruwet daripada kita sendiri gitu. Karena apa, hakikat kaya juga kan beda gitu kan ya. Contohnya al ginaul kolbi gitu kan ya. Sesungguhnya orang yang disebut orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Sesungguhnya orang yang disebut orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya, penuh dengan hikmah, contoh penuh dengan ridho, ikhlas, jauh dari ria, jauh dari takabur dan sebagainya. Nah itu tawakal, penuh dengan rasa tawakal dalam hatinya tuh, suci lah hatinya tuh. Walaupun dia itu kaya dan punya segala-gala, tapi kalau hatinya penuh dengan kebodohan, maka dia itu akan ruwet gitu kan ya. Mungkin cukupkan sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.